Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ini Pak Amin selaku Sekretaris Prodi Pendidikan Matematika. Sekarang sudah ada tamu spesial ya. Tapi sekarang bukan tamu lagi, jadi partner. Nah, Terima kasih Pak Amin. dan nanti kita coba ngobrol sama partner saya. Nah, perkenalkan. Oke, terima kasih Pak Amin. Perkenalkan, nama saya Udil Albert ya. Saya dulu mahasiswanya Pak Amin ya. Salah satu mahasiswa angkatan kedua dari PEMAT. Ya. Jadi tahun 2012 saya masuk di PEMAT dan lulus 2016. Dulu juga yang bimbing dan yang pengampu dosennya adalah Pak Amin sendiri ya. Nah, tapi alhamdulillah dengan usaha mungkin dengan doa dari orang tua juga sekarang bisa gabung, artinya bisa berkontribusi di PEMAT Unisula. Walaupun sebelumnya sebelum di PEMAT ngajar di Fakultas Teknik dulu Unisula ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah di FT Unisula, di FKIP Unisula. FKIP Unisula. Nah, coba kita kulik ya. Ketika lulus itu seperti apa perjuangannya sehingga sampai di bergabung menjadi partner saya. Ini nanti cerita Mas. Lulus S1 terus melanjutkan kemana, kemudian kembali ke alma mater, ini kan satu kebanggaan. Kebanggaan sekali Pak. Kebanggaan, coba ceritakan. Oke. Dulu saya waktu lulus itu 2016, itu sebelumnya juga sudah pernah mengajar ya. Jadi waktu semester 5 saya tuh izin sama Pak Imam sama Pak Prodinya dulu untuk misalkan saya ngajar Pak, ditawarin ngajar di sekolah di pondok pesantren yang saya tinggali ya. Dan itu ada sekolahnya namanya SMP Asutikiyah Pak Amin. Dan di situ ada guru matematikanya yang mau resign, jadi saya untuk ditawarin untuk bergabung di sana. Dan akhirnya alhamdulillah bisa membagi waktu dalam arti Jumat Sabtu saya dikasih jamnya, dan itu bisa artinya tetap kuliah dan tetap bisa mengajar di SMP tersebut. Terus setelah lulus itu akhirnya masih di sana di SMP Asutikiyah, dan waktu lulus pun nggak langsung S2 ya, karena mungkin latar belakang dari keluarga ya Pak Amin. Saya bukan dari mungkin orang yang langsung bisa dapat kesempatan untuk biaya kuliah S2-nya itu belum bisa. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja dulu dalam arti mengajar. Mengajar itu di SMP Asutikiyah masih kira-kira 1 tahunan. 2017 alhamdulillah saya dipanggil sama sekolah saya dulu waktu di SMA. Jadi saya dipanggil sama guru saya dulu untuk bergabung untuk ngajar di sekolah saya dulu Pak Amin. Dan namanya itu MTS Kuciah, berada di Kudus. Jadi waktu 2017-2018 itu masih ngajar di Semarang dan di Kudus. Jadi bolak-balik Semarang Kudus. Itu singkat cerita setelah kira-kira waktu 2018-19 itu saya mulai berpikir dalam arti pengen untuk meningkatkan kemampuan diri, dalam arti untuk pendidikan terutama. Saya juga punya cita-cita dari dulu untuk punya bisa kuliah S2. Itu alhamdulillah bisa terrealisasi di 2019, tapi bukan biaya dari orang tua dan bukan belum bisa dapat beasiswa ya, tapi dengan biaya sendiri dengan cara tadi mengajar sambil kuliah. Jadi waktu S2 itu saya ngajar, waktu ini ada cerita lucu, cerita menarik juga. Waktu semester 1 itu kan saya masih ngajar di Semarang dan di Kudus ya, waktu S2. Ya, jadi tiap minggunya itu kan S2-nya di UNS Solo Pak. Di UNS Solo itu kan reguler ya Pak Amin, bukan ekstensi tiap Sabtu Minggu bukan, tapi Senin sampai Kamis, sampai Kamis Jumat. Nah, akhirnya saya pun Sabtu Minggu saya kan harus ngajar di Kudus dan Jumatnya berada di Semarang. Jadi satu semester itu saya itu muter Solo, Semarang, Kudus, Solo, Semarang, Kudus. Nah, itu dengan perjuangan, dengan kegigihan saya untuk bisa kuliah, alhamdulillah itu bisa berjalan satu semester. Tapi akhirnya di semester kedua karena tentang kesehatan juga ya Pak Amin. Nah, itu akhirnya saya merelakan yang di Semarang itu untuk saya resign, ambil resign di Semarang yang di SMP Asutikiyahnya, tapi masih ngajar di Kudusnya MTS Kuciah. Dan itu berjalan sampai S2 lulus Pak Amin. Jadi akhirnya bukan Kudus
Semarang, Demak, Kudus, Solo, Semarang ya. Tapi sekarang tinggal Solo sama Kudus saja, bolak-balik ke rumah dan ke Solonya. Itu jadi penuh perjuangan dulu. Kalau saya nanti itu penuh dengan apa namanya jerih payah ya, dengan tangisan juga bahkan Pak Min, di dalam hati. Dalam arti apa namanya semua dijalani dengan penuh semangat dan penuh apa namanya untuk cita-cita saya, untuk mengejar cita-cita saya, yaitu bisa lulus S2. Dan alhamdulillah bisa lulus di tahun 2021, waktu itu corona ya Pak Min. Iya, COVID ya. COVID ya, waktu COVID alhamdulillah ada nilai plusnya juga, ada manfaatnya juga ya, di balik musibah ada manfaatnya. Untuk COVID bisa bimbingannya secara online, jadi akhirnya bisa apa namanya lebih fleksibel, jadi nggak usah ke Solo, jadi cukup di Kudus apa namanya bisa sambil bimbingan via email. Itu alhamdulillah bisa lancar, bisa lulus 2021. Gitu. Setelah lulus 2001 dan saya masih kembali ke sekolahan di Kudus, di MTS Kudsiah Kudus, dan itu sampai 2023 kayaknya ya, 23 saya dipanggil di Unisula sama dosen saya dulu, mungkin yang ngajar aljabar dulu ya, salah satunya itu Pak Ari Sentani, untuk apa namanya membantu Pak Ari Sentani barangkali ya, mendengar. Terima kasih loh ya. Terima kasih. Sangat besar sekali Pak Ari Sentani untuk apa namanya karir di tingkat dosen ini Pak Amin. Itu 1 tahun apa namanya jadi dosen tidak tetap ya, bukan di FPT tapi di Fakultas Teknik ya. Karena di teknik, terutama di jurusan teknik sipil. Di teknik sipil itu kan basicnya tentang perhitungan semuanya, tentang RAP, tentang apa itu kan semuanya pakai perhitungan ya Pak. Makanya di teknik sipil itu mata kuliah kalkulus sampai 4 kali. Jadi 1, 2, 3, 4. 1-4 semester itu ada materi matematikanya. Dan itu kekurangan, ada dosen yang lama sudah sepuh ya, ada nanti sudah kurang fit lagi, dan akhirnya merekrut saya untuk masuk ke Fakultas Teknik. Dan berjalannya waktu 1 tahun, alhamdulillah bisa diangkat sebagai dosen tetap di Fakultas Teknik. Dan singkat cerita, karena di FKIP juga dalam arti ini ada buka S2 ya Pak Amin, makanya alhamdulillah sekarang bukan apa namanya dipindah home base-nya, sekarang pindah di Fakultas FKIP atau Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Pemkab Unisula, gitu Pak Amin. Jadi itulah lika-liku apa namanya perjuangan semasa untuk menggapai cita-cita bisa menjadi dosen. Oke, memang perjalanan seseorang itu beda-beda ya, lika-likunya beda-beda. Yang pasti tetap semangat ya. Ini Mas Ulil sangat bersemangat sekali. Alhamdulillah. Ya, cita-citanya tercapai, sudah S2, kemudian kembali ke alma mater menjadi dosen. Iya. Dan doakan secepatnya semoga bisa S3. Amin, amin, dokter amin. Ya. Amin. Dan Profesor Ulil Albab. Ya. Amin, ya. Nah, kita tunggu cerita alumni yang lain. Oke. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.